kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal-bekal terbaik yang akan kita kumpulkan sebagai besar perjalanan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, apalagi kita sekarang sudah berada di dalam salah satu daripada bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah. Maka di bulan-bulan haram Allah memberikan tuntunan kepada kita, pada berlimu fihinna usaha, jangan kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat tersebut, yaitu setiap kezaliman, setiap keburukan, setiap maksiat, setiap kejahatan yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram, maka ganjaran buruknya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, setiap kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan-bulan haram, maka akan dilipat gandakan ganjarannya juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk betul-betul melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan berbagai macam aktivitas ketaatan kita kepada Allah yang mudah untuk kita lakukan. Dan kalaupun kita sedang malas, kalaupun kita sedang betul-betul futur, ada saat-saat ketika seseorang betul-betul malas, yaitu futur, betul-betul tidak ingin melakukan banyak hal-hal yang memberikan manfaat misalnya, maka minimal jangan berbuat zalim, minimal jangan bermaksiat. Oh, nggak mau banyak-banyak sholat sunnah sedikit saja, tapi minimal tidak berbuat jahat, tidak berbuat zalim, tidak berbuat maksiat. Maka jaga baik-baik di dalam bulan haram ini. Dan yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali pada pagi hari ini, yang mana pagi hari ini kita sebagaimana biasanya, yaitu kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita memahami, belajar kandungan daripada ayat-ayat yang kita baca, dan juga kita mempraktikkan bagaimana membaca ayat tersebut dengan kaidah ilmu tajwid yang ma'ruf kita kenal. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke dalam surah Al-Baqarah, ada ayat 83. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita tentang angan-angan, tentang anggapan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israil, yaitu ketika mereka mengatakan bahwa bulan tamasana illa ayyaman ma'dudah, yaitu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, yaitu kepada Yahudi Khaybar, ketika ditanya oleh baginda Rasulullah SAW. Ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh baginda Rasulullah. Setelah beliau menguasai daerah tersebut, maka beliau perintahkan agar dikumpulkan orang-orang Yahudi. Maka ketika dikumpulkan orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi ini, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Man abu? Siapa ayah kalian?" Maka mereka berdusta. Mereka akan menjawab dengan jawaban sebenarnya. Padahal sebelum bertanya, Rasulullah SAW sudah meminta kepada mereka agar menjawab dengan jujur, dengan betul, tidak berdusta. Maka ketika mereka menjawab bukan dengan kebenaran, Rasulullah pun memberitahukan, "Bukankah ayah kalian fulan bin fulan?" Kemudian mereka menjawab, "Betul, wahai Muhammad." Kemudian pertanyaan yang kedua, "Siapa ahli neraka?" Kemudian mereka menjawab, ketika ditanya siapa ahli neraka, mereka menjawab, "Kami ahli neraka. Tapi wahai Muhammad, kami masuk neraka tak lama." Berapa lama masuk neraka? Dalam riwayat disebutkan mereka mengatakan 7 hari saja masuk neraka. Karena memang mereka beranggapan umur dunia itu 7.000 tahun. Maka setiap 1.000 tahun mereka sejatahnya 1 hari. Maka kalau 7.000 tahun, maka jatah mereka masuk ke dalam neraka 7 hari. Kemudian mereka dikeluarkan oleh Allah, diganti sama siapa? Diganti sama Nabi Muhammad dan umatnya. Dia mengganti mereka. Maka Rasulullah SAW pun memberitahukan kebenarannya. Mereka betul-betul paham tentang perkara tersebut, tapi mereka tidak mau menjalankan atau mengimaninya. Kemudian pertanyaan ketiga, rupanya mereka telah memberikan racun kepada daging yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh baginda Rasulullah, pertanyaan ketiga ini, bukankah
betul kamu Nabi, maka kamu tahu, maka kamu selamat daripada keburukan kamu. Tapi kalau kamu bukan Nabi, kamu makan, maka kamu mati, dan kami selamat daripada keburukan kamu. Nah, ini jawaban mereka. Ini bagaimana anggapan Allah benarkan. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kebenaran setelahnya. Siapa sebenarnya penduduk surga? Siapa sebenarnya penduduk neraka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yaitu mereka yang banyak melakukan kejahatan ataupun dosa. Wa ahata bihi khati'atuhu, dan betul-betul dirinya diliputi dengan dosa, bergelimang dengan dosa, maka mereka lah penduduk neraka. Dan sebaliknya, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, mereka lah penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka tinggal di dalamnya. Kita masuk pembahasan yang baru. Ini yaitu cerita tentang pengingkaran Bani Israil terhadap mitsaq, terhadap janji yang telah mereka ambil bersama Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in akhadna mitsaqa bani Israil." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji atau sumpah daripada Bani Israil. Apa isi sumpahnya? La ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidayni ihsana, dan yang kedua yaitu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, berbuat baik kepada kerabat, orang-orang yang memiliki hubungan darah. Wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah, berkatalah kepada manusia dengan perkataan husna, yang baik. Wa aqimus shalah, dan tunaikanlah kalian akan salat. Wa atuz zakat, dan bayarlah, tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian tidak memenuhi janji-janji tersebut. Kalian berpaling daripada janji yang telah kami ambil tersebut. Illa qalilan minkum, kecuali hanya sedikit saja daripada kalian yang memenuhi janji tersebut. Wa antum mu'ridun, dan kalian selalu dalam keadaan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah atau cerita tentang pengingkaran Bani Israil terhadap sumpah yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk ke dalam tafsirnya. Kita melihat lebih rinci daripada ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membuka ayatnya dengan kalimat wa, dan. Jadi dan wa dalam bahasa Arab al-'athaf, yaitu untuk menyambung dengan cerita sebelumnya. Jadi rupanya cerita ini masih berhubungan dengan perkara sebelumnya, yaitu masih mengisahkan tentang kisah daripada Bani Israil. Ini menunjukkan tentang waktu. Tatkala, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israil. Apa yang Allah ingatkan? Akhadna mitsaqa Bani Israil, ketika kami mengambil sumpah kepada Bani Israil. Dulunya Allah telah mengambil sumpah kepada Bani Israil. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat yang menyebutkan tentang perjanjian apa yang diambil oleh Allah dan kapan. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Makki, menyebutkan bahwasanya perjanjian ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil, yaitu di alam ruh. Jadi Allah menunjukkan Bani Israil sebagaimana kita semua manusia itu diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya kepada kita, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kita semuanya menjawab di alam ruh. Qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami, dan kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Maka Bani Israil diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Isinya yaitu sebelum di dunia Allah tanya, Allah minta kepada mereka Allah ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah selain Allah, dan seterusnya. Dan sebagian daripada para ulama tafsir menyebutkan ini perjanjian, ini sumpah
yaitu sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sumpah mereka di dunia bersama nabinya. Kita ketahui Bani Israil banyak diselamatkan oleh Allah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil. Maka Rasulnya pun meminta kepada mereka perjanjian, sumpah yang betul-betul mereka harus setia dengan sumpah tersebut. Yang isi sumpahnya la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Ini sumpah. Dan jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, setiap sumpah yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, ada perhitungannya, ada balasannya apabila kita tidak menjalankan sumpah tersebut. Apalagi sumpah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua daripada kita sudah mengambil sumpah dengan Allah untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah, untuk betul-betul beriman kepada Allah. Dan sumpah ini nanti ketika di hari kiamat kita dikembalikan kepada Allah akan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpegang dengan misal, dengan perjanjian tersebut, yaitu selama hidup di dunia, jadikan kehidupan kita sebagai perhambaan diri kita kepada Allah. Ini perjanjian. Apa isi perjanjian yang Allah ambil daripada Bani Israil? La ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmatullah, kalau kita betul-betul kenal dengan Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita cari Tuhan selain Allah, mustahil. Karena Tuhan yang kita sembah betul-betul sempurna, sangat sempurna. Allah mengenalkan dirinya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah mengenalkan dirinya dengan sifat-sifat yang luar biasa. Yang kalau kita perhatikan sifat tersebut, tak mungkin kita cari Tuhan selain daripada Allah. Banyak di dalam Al-Quran. Pertama kali saja Allah Subhanahu wa taala kenalkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat lain banyak sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan nama-namanya. Yang paling sering Allah sebutkan siapa? Allah Ar-Rahman. Allah itu Maha Baik, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Berkasih Sayang, Allah betul-betul sayang kepada hamba-hambanya. Maka kalau kita cari Tuhan selain daripada Allah, siapa yang seperti Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagaimana kita pernah sebutkan bagaimana kasih sayang Allah, kita sudah sebutkan ketika ada seorang perempuan yang kehilangan anaknya di dalam tawanan-tawanan perang, ibundanya gelisah karena anak tersebut masih disusui, masih kecil. Karena hilang, menangis orang tuanya, ibunya lari mondar-mandir cari kemana anaknya. Ketika didapati anaknya diambil cepat-cepat langsung disusukannya. Rasulullah bertanya kepada sahabat yang melihat keadaan tersebut, "Atarawna hadhihi al-mar'ah qadhatan pada fitnah?" Mungkin tak perempuan dibakar anaknya dalam api? Apa jawaban sahabat? La Allah, demi Allah sama sekali tak mungkin. Gimana seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya tega untuk membakar anaknya? Tak mungkin. Maka apa kata Rasulullah? Lallahu arhamu bi ibadihi min haqqi waladiha. Sesungguhnya Allah lebih sayang lagi kepada kita. Lebih sayang daripada siapa? Daripada ibu tadi kepada anak. Maka jemaah Allah, sayangnya Allah itu luar biasa. Kita bergelimang dengan dosa masih dipanggil dengan hamba-hambanya. Allah masih mau mengaku kita sebagai hamba-hambanya. Kita saja dengan anak kalau sudah banyak kali buat jahat, kadang-kadang ada orang tua yang tak mau mengakui anaknya, mengutuk anaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun kita, kalau mau kembali kepada Allah, Allah tetap terima. Allah tetap terima. Contoh misalnya Perdana Menteri Israel misalnya, berapa banyak nyawa yang hilang, berapa banyak bayi yang dibunuh, berapa banyak orang-orang yang menjadi korban, tiba-tiba beriman kepada Allah, mengaku keimanannya, kemudian mengungkapkan keislamannya. Kita susah menerimanya, tapi Allah terima. Kalau mau beriman, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabun jahannam wa lahum 'adzabun alim. Bagi mereka yang membakar orang beriman laki-laki ataupun perempuan
bertobat. Kemudian mereka tidak bertobat. Kalau bertobat bagaimana? Diterima taubatnya. Tapi kalau tidak bertobat, maka jemaah Allah tidak diterima. Maka sebelum amal kita jangan pernah untuk tidak mau kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membunuh 99 orang, menggenapkan 100 orang dengan membunuh 1 orang ahli ibadah terkenal, ketika bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab ingin membunuh manusia terbaik di zamannya, membunuh sepedang, ingin bunuh Nabi. Tiba-tiba masuk Islam, diterima juga keislamannya. Hindun atau Wahsy membunuh paman Nabi, memutilasi paman Nabi. Kemudian ketika Nabi Fathu Mekah datang kepada Nabi, mengutarakan keislamannya, diterima juga Islam. Makanya kita tidak jadi Nabi. Kita pernah orang tua kita dibunuh, dia datang ke kita, kemudian ingin baik, itu susah. Maka jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru makhluknya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna sifatnya. Ini Allah. Maka la ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih nikmat kepada kita walaupun kita masih banyak maksiat. Kita sejak dalam orang tua jahat sama kita tandang betul di blacklist daripada kebaikan kita. Kita blacklist dia daripada kebaikan kita. Kalau buat baik enggak boleh sampai kepada dia. Itu kalau kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu dia maha. Kita kan jangan dengan orang jauh saja. Dengan anak kalau buat salah, dengan istri kalau buat salah, kadang-kadang kita blacklist. Kadang-kadang marah kita habis-habisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menunggu kita, enggak langsung menghukum kita, tapi menunggu sampai kita mau kembali kepada Allah, sampai dapat batasnya malam yuwakil selama kita belum meninggal, belum sampai belum. Ini bagaimana baiknya Allah. Maka janganlah mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'buduna illallah. Dan logika manusia tidak akan pernah bisa menerima Tuhan yang tidak sempurna. Tuhan yang tidak sempurna tidak mungkin bisa diterima oleh akal sehat manusia. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada, ditinggalkan berhala yang besar satu. Kemudian ketika datang orang-orang yang menyembah berhala tersebut melihat Tuhan mereka sudah dihancurkan. Ketika ditanya, yang tertuduh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami? Apa Nabi Ibrahim jawab? Coba tanya yang besar. Dia tinggal satu, dia lihat. Apa katanya? Gimana dia bisa ngomong? Dia tak bisa ngomong, dia tak bisa melihat. Kemudian Nabi Ibrahim tanya, udah tahu tak bisa lihat, udah tahu tak bisa dengar, udah tahu tak bisa kasih manfaat atau mudarat, kok disembah? Maka logika kita yang masuk. Kalau seandainya kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita belajar tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, Masya Allah, Allah maha sempurna, mustahil kita cari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil walidaini ihsana. Isi perjanjian selanjutnya yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak ada orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Yang paling pertama kali melebihi daripada orang tua. Kalau kita mau berbuat muamalah dengan orang yang baik, bagaimana kita husnul muamalah? Maka yang paling berhak pertama kali untuk mendapatkan kebaikan kita orang yang paling dekat. Siapa? Yaitu orang tua. Jadi orang tua, apa kata Rasulullah? Rahimah fulan, celaka seseorang, celaka. Man adraka walidayhi, yang mendapati kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu daripada keduanya, ketika mereka sudah lanjut usia, tapi tidak bisa masuk surga, itu celaka. Gitu. Kalau masih ada orang tua, nggak bisa masuk surga, bukan buat satu saja itu, nggak bisa masuk surga, rugi betul orang tersebut. Makanya Allah kita yang punya orang tua, karena tadi sudah kata para ulama, sebagaimana kita lakukan, maka kita akan diperlakukan. Kalau kita buat baik kepada orang tua, jangan khawatir bagaimana anak kita terhadap kita. Kita kadang-kadang pikir ini anak waktu saya tua nanti gimana ya? Mau nggak ajak jalan-jalan saya? Mau nggak ketika saya sakit diangkat?
mau nggak dia mandiin saya, mau nggak ini, mau nggak ini, mau nggak ini. Maka jangan khawatir dengan masa tua kita, dengan anak kita, kalau kita tetap berbakti kepada orang tua. Kalau kita terus buat baik kepada orang tua, maka kita biasanya akan diperlakukan yang sama dengan anak kita. Makanya masalah Allah berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah menyebutkan tidak akan pernah seorang anak bisa membalas kebaikan daripada orang tua. Walaupun orang tua itu habis ngelahirin kemudian pergi, tetap anak tidak akan bisa membalas kebaikan daripada orang tua. Tidak akan pernah. Ini anak dengan orang tua, karena mereka lah sebab wujud kita ada di atas dunia. Para ulama juga menyebutkan, yaitu kenapa disebutkan kita nggak bisa membalas kebaikan orang tua, karena orientasinya saja berbeda, niatnya saja berbeda. Niat orang tua membesarkan kita, mengasuh kita, dengan niat kita mengasuh orang tua itu berbeda. Orang tua mengasuh kita, walaupun kita cacat, lahir cacat, walaupun kita ketika lahir banyak penyakit, itu semua orang tua nggak ada satu yang menginginkan anaknya mati. Nggak ada. Sudah bilang tolong ini anak saya cacat pun ingin hidup, dijaga terus. Ini orang tua dengan anak. Jadi walaupun anaknya sakit-sakitan, orang tua tetap menjaganya supaya anaknya umurnya panjang. Tapi kalau anak ngasuh orang tua, nunggu sampai kapan mati, itu anak ngurus orang tua, udah nggak bisa mandi, udah nggak bisa jalan, udah di atas tempat tidur. Itu anak ngurus orang tuanya sampai kapan nanti, kapan meninggal. Itu niatnya sih sudah berbeda. Maka tidak akan pernah seorang anak bisa membalas kebaikan daripada orang tua. Makanya kita setiap anak harus betul-betul sadar, paham betul orang tua ini adalah segala-galanya. Jangan sampai ketika orang tua masih hidup kita tak kasih apa-apa. Kita diberikan kelebihan rezeki misalnya oleh Allah, tapi kita tak pernah menyenangkan hati orang tua. Ketika sudah meninggal baru ingin senangin orang tua. Udah meninggal baru saya sedekah ke orang tua. Selama hidup tak pernah kasih ke orang tua. Ketika meninggal saya membuat ke orang tua. Selama hidup tak pernah, tunggu mati. Maka kalau ingin berbuat baik kepada orang tua, jangan tunggu setelah meninggal. Sekarang ketika masih hidup. Apalagi kalau orang tua sebelum meninggal sudah bilang saya ridho kepadamu. Kemana kamu bawa aja ya kemana kamu pergi. Itu kalau udah orang tua bilang saya ridho kepada kamu, Masya Allah, itu hidup tenang. Makanya dalam hati Allah, apapun yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita lakukan. Abdullah bin Amr bin As itu pernah datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad. Jihad ini amalan paling tinggi, harta, tenaga, nyawa dipertaruhkan. Ketika datang ke Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kamu masih punya kedua orang tua kan? Atau salah satu saja? Masih kepada Rasulullah, pulang berjihadlah kepada orang tua. Bayangkan mau berjihad, ini tidak ada amalan yang lebih besar daripada berjihad. Tapi ketika berjihad datang ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, masih punya orang tua? Oh masih punya. Pulang berjihad dengan mereka. Mati-matian sampai mati pun kamu berkhidmat kepada orang tua, lebih besar pahalanya. Ini kepada orang tua. Makanya masalah Allah memang semakin tua kita semakin susah diatur. Kita semuanya akan menjalani hal ini. Telinga nggak pas lagi, mata nggak pas lagi, kemudian ngomong nggak pas lagi. Semuanya itu akan kita rasakan kalau kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang ketika nelpon itu orang tua nggak dengar, tanya apa nih, udah marah. Orang tua punya HP tapi nggak tahu gimana nih cara kirim fotonya, WhatsApp kayak mana. Itu kita ajarin marah-marah. Orang tua ngajar kita ketika kita berjalan, nggak ada yang bodoh. Kamu nggak bisa begini, bodoh kali kamu. Nggak ada. Di petang kita pelan-pelan jalan. Itu orang tua ngajarin anak. Tapi anak ngajarin orang tua, kadang-kadang mulutnya enggak dikontrol.
Itu orang tua nggak balas-balas. Tadi dia habis cari duit dari banting tulang untuk anaknya, tapi ketika besar rupanya anaknya naik ke atas kepala. Makanya Allah wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik. Kalau masih hidup berbuat baik kepada orang tua. Kalau lagi disuruh-suruh sama orang tua, alhamdulillah kita yang disuruh. Ini kadang-kadang ujian. Anak ada 5, tapi selalu saya yang ditelepon sama. Selalu saya. Yang lain ada kenapa kak yang lain? Ya Allah, ketika kita diminta sama orang tua, yakinlah itu adalah pilihan daripada Allah yang diberikan kepada orang tua untuk kita bisa berkhidmat kepadanya. Selalu saya, dia tak pernah disuruh. Maka kalau itu kita dapat ditelepon atau dipanggil atau disuruh sama orang tua, maka itu kebanggaan besar di akhirat Allah, karena dengan perkara tersebut kita betul-betul dapat pahala yang sempurna. Ada orang bantu orang lain siang malam cari pahala. Kita diminta tolong sama orang tua, kita bantu orang tua, pahalanya lebih besar. Bahkan dari berjihad tadi, orang tua yang paling utama. Maka mau cari pahala kemana dengan orang lain? Di sini orang tua dan minta tolong, masa ada tolong? Dulu ada namanya Jurai. Itu pernah ketika sholat, Jurai ini ahli ibadah yang luar biasa daripada umat terdahulu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan tentang bayi yang pernah berbicara ketika masih bayi. Jadi Jurai itu lagi sholat, ketika sholat dipanggil sama ibunya. Ya Jurai, dalam sholatnya dia berpikir, dia membangun satu tempat khusus untuk dia sholat beribadah. Maka dipanggil sama ibunya. Dalam sholatnya adalah Allahumma qini as-salat. Ya Allah, saya jawab ibu saya atau saya lanjutkan sholat saya. Akhirnya sholat dilanjutkan. Momen selanjutnya ibunya datang lagi, minta tolong kepada dia, panggil dia baik lagi sholat itu. Ini bukan syariat kita ya, syariat umat terdahulu. Enggak dijawab lagi. Panggilan ketiga seperti itu, keluarlah kata-kata dari mulut ibundanya. Allahumma la tudhikhu hatta yara wujuhal mu'minat. Ya Allah, jangan matikan dia, jangan wafatkan dia sebelum dia melihat bagaimana fitnahnya perempuan yang keji. Bukan betul terjadi. Ada seorang pezina terkenal di zaman tersebut. Dia buat tantangan dirinya sendiri. Kalau Jurai bisa saya tundukkan, semua laki-laki bisa saya tundukkan. Akhirnya dia buat tantangan, challenge untuk sendiri, ingin menundukkan Jurai. Dia tawarkan dirinya kepada Jurai, Jurai tidak melihat, tidak terkecoh. Akhirnya dicari cara juga dengan perempuan ini, siapa yang berkhidmat kepada Jurai. Ada seorang penggembala, didatangi penggembala ini berzina dengan penggembala ini, hamil. Tersebarlah berita, ini perempuan terkenal ini hamil. Ketika ditanya, siapa yang menghamili kamu? Dijawab, Jurai yang menghamili saya. Satu kampung tersebut datang ke tempat Jurai, dihancurkan tempat ibadahnya, dipukuli Jurai. Itu selama dalam keadaan tersebut, Jurai betul-betul mengingat, ini salahnya apa? Rupanya orang tua. Akhirnya apa yang terjadi? Jurai minta terus sama Allah, minta ampun, luar biasa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memang biasanya memang dengan Allah, tapi gara-gara menyakiti hati orang tua. Maka setelah itu apa yang terjadi? Ketika perempuan ini lahir, Jurai datang meminta bayi tersebut. Kemudian setelah digendong sama Jurai, dengan telunjuknya ditunjuk ke pusar bayi tersebut, langsung ditanya sama Jurai, "Man kamu? Siapa ayah kamu?" Disaksikan oleh semua orang. Bayi yang masih bayi tadi berkata, "Ayah saya penggembala kambing." Maka ketika itu orang-orang takjub dengan Jurai, merasa bersalah kepada Jurai, dibangun lagi tempat ibadah Jurai, bahkan ditawarkan ini dibangun dari emas. Jurai bilang enggak, bangun seperti biasa. Kemudian tahu rupanya yang membuat anak orang tua daripada anak ini adalah penggembala. Ini mulut. Maka orang tua kalau anak buat salah, jangan bilang bodoh kali kamu. Kalau bodoh betul-betul siapa yang susah? Nakal kali itu kalau betul-betul nakal yang susah nak buat. Kayak anak setan.
Kalau kayak anak setan, siapa yang susah? Makanya mahkamah Allah, Syekh Sudes, kalau dia bincang-bincang Syekh Sudes dengan televisi, itu ada di YouTube, ditanya, kok bisa mendapatkan keadaan seperti ini? Apa amalannya? Apa jawaban Syekh Sudes? Gara-gara doa ibu saya, doa orang tuanya. Apa doa ibundanya? Yaitu ketika masa menunggu tamu datang, udah masak, udah dihidangkan semuanya, menunggu tamu. Syekh Sudes masih kecil. Apa yang dilakukan Syekh Sudes? Diambil tanah pasir, dilempar ke makanan. Coba buat pesta, ada anak ambil pasir, tanah, dilempar ke makanan yang ada. Itu kira-kira kayak mana geramnya waktu? Kayak mana geramnya yang masak? Pasir. Kayak mana kita pilih pasir? Maka ketika itu ibunda dari Syekh Sudes mengatakan, betul-betul ini mengatakan apa? Ja'alallahu imam al-haramain. Semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu keluar daripada mulut ibunda. Itu yang paling diingat oleh Syekh Sudes. Kemudian beliau jawab, saya seperti ini gara-gara doa ibu saya. Ceritalah beliau tentang keadaan tersebut, tentang kejadian tersebut. Maka berbuat baik kepada orang tua. Bahkan Rasulullah juga pernah ditanya, amalan apa yang paling afdal? Rasulullah jawab, yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian berbuat baik juga kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Orang-orang yang memiliki hubungan darah, itu orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Siapa? Saudara kandung kita, orang-orang yang memiliki hubungan darah, paman kita yang punya hubungan darah. Itu perlu kita untuk berbuat baik kepada mereka. Sedekah kepada orang-orang biasa dapat pahala satu, sedekah saja. Tapi sedekah kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah itu dapat dua, pahala sedekah dapat, pahala silah dapat. Makanya Rasulullah ketika ditanya tentang sedekah yang paling afdal, Rasulullah menjawab, wabda biman ta'ul, yaitu mulailah bersedekah daripada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Setelah itu zuqarabah, orang-orang yang memiliki kekerabatan memang perlu untuk dibantu. Setelah itu jirah, setelah jirah baru orang-orang yang lain. Dan ini tergantung dengan sikon juga. Kalau tiba-tiba ada orang yang dapat musibah, tentu kita itu harus cepat kita bantu. Ini urutannya. Wadil qurba, kalau kita berbuat baik juga kepada anak-anak yatim. Jemaah rahmati Allah, anak yatim itu luar biasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak merasa, kecuali kalau kita betul-betul menjadi yatim. Seorang anak kalau nggak ada orang tua, itu khawatir, tak usah jauh-jauh. Saya ada anak masuk TK, itu nggak datang orang tuanya dalam acara, itu udah bisa nangis. Itu orang tuanya hidup, tapi telat datang. Hidup orang tuanya, tapi telat datang. Ada acara, orang tuanya ada, tapi telat datang, nangis, khawatir. Bagaimana dengan keadaan seorang anak yang orang tuanya nggak akan pernah datang? Bagi rapor, acara sekolah, wisuda, dan lain sebagainya. Maka anak yatim ini perlu dijaga, Kita berbuat baik kepada mereka. Kalau hati kita keras, cara untuk melembutkannya yaitu bagaimana? Berbuat baik kepada anak yatim, kasih makan kepada orang-orang miskin. Itu kalau ingin hati kita lembut. Gimana hati keras? Susah terima nasihat. Kalau orang kasih nasihat dibalas lagi sama dia. Maka kita perlu dua. Kita harus bisa mendengar nasihat. Ada orang minta dengar nasihat. Kalau dengar pengajian itu betul, bagus. Tapi harus menjadi yang kedua juga, yaitu bisa menasihati orang lain. Ada orang senantiasa bisa menasihati orang lain, bagus betul dia nasihati orang lain. Tapi enggak bagus ketika mendengar nasihat. Maka dua-duanya harus bagus. Siapapun yang memberikan nasihat, kalau nasihat itu baik, itu betul-betul kita ambil. Siapapun, walaupun musuh kita, walaupun kita lagi benci sama dia. Makanya dulu orang-orang saleh, khususnya para sahabat, kalau sudah dibilang takutlah kamu kepada Allah, dengan seketika langsung menghentikan keburukan yang dilakukannya. Ada orang yang ingin berzina, sudah duduk di
bilang sama orang tua, takutlah kamu kepada Allah, lari kita utang. Lari kita utang. Kalau kita dibilang itu, langsung suci ya, munafik ya. Itu yang keluar dari mulut kita. Ini selama nasihat tersebut Allah baik, maka kita ambil. Siapapun yang memberikan nasihat, walaupun pencuri yang ngasih nasihat, sebagaimana dulu ada seorang ulama yang ketika ingin barang seorang penuntut ilmu, kemudian penuntut ilmu bilang, ini jangan, ini betul-betul buku, ini betul-betul harta paling berharga bagi saya. Capek saya untuk ilmu, saya catat di sini. Apa kata pencuri itu? Oh, kalau ilmunya cuma di buku, saya juga punya pustaka. Akhirnya detik itu ngambil nasihat daripada pencuri ini. Setiap saya belajar harus masuk ke dalam kepala. Akhirnya, masya Allah, jadi ulama. Ini berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakin, berbuat baik kepada orang miskin. Jadi kalau ingin lebih detail, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab tentang keutamaan orang lemah, keutamaan perempuan, berbuat baik kepada perempuan, kemudian berbuat baik kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim. Itu ada bab-babnya, silahkan dirujuk ke dalam kitab tersebut. Wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kalau ingin tahu bagaimana status keimanan seseorang, dia kuat imannya enggak, tinggi imannya enggak, sempurna imannya enggak, dari mulutnya. Dari mulutnya. La yastati imanu 'abdin hatta yastati qalbu, wa la yastati qalbu hatta yastati lisan. Kalau ingin tahu orang tersebut baik atau enggak keimanannya, salah satu alat ukurnya lisan. Kalau di rumah ngomongnya binatang-binatang saja, itu orang paling dekat dengan kita. Istri, anak, itu orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita pertama kali. Kalau keluarnya nama-nama hewan, kalau keluarnya nama sesuatu yang buruk kepada orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita pertama kali, apalagi orang tua. Walaupun dibuat sempurna, maka dia masih dipertanyakan. Keimanannya masih dipertanyakan. Enggak mungkin istiqamah lurus iman seseorang sebelum hatinya lurus. Dan enggak mungkin hatinya lurus kalau lisannya enggak lurus. Kalau lisannya enggak lurus, maka ini menjadi cerminan bagi kita. Saya selama ngomong ini gimana sih? Oh, sama orang saya bagus ngomongnya, tapi sama orang tua saya bagus. Hati-hati. Berarti saya gimana keimanan saya? Oh, kalau sama orang betul-betul baik saya ngomongnya, tapi sama anak saya nggak bagus. Nah, ini hati-hati. Oh, sama orang lain saya sempurna betul ngomong, nggak pernah keluar kata-kata kasar, nggak pernah keluar kata-kata nama-nama hewan, tapi kepada istri keluar nama-nama hewan. Berarti ini ada sesuatu. Begitu juga sebaliknya, istri terhadap suami, istri terhadap orang tuanya, kepada anaknya, dan lain sebagainya. Maka wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, yang baik. Rasulullah itu katanya sangat baik. Orang-orang penuh banyak baik perkataannya. Maka jaga perkataannya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat kemudian tunaikan zakat. Dirikan sholat itu masyhur banyak tentang perkara-perkara sholat. Ini semua pembahasan di sini semua adalah pembahasan kebaikan-kebaikan. Yang sebenarnya satu pembahasan itu sudah satu pertemuan. Ini pembahasan pokok daripada agama kita. Waktu sholat dirikan sholat, pelajari bagaimana tuntunan sholat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Summa tawallaitum. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israil? Mereka berpaling daripada perjanjian tersebut. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit daripada mereka. Wa antum mu'ridun, dan mereka sedang dalam keadaan berpaling. Ini perjanjian yang Allah buat dengan Bani Israil, yang kebanyakan daripada mereka berpaling daripada perjanjian tersebut. Baik, terima kasih Allah, kita ambil dalilnya. Saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La ta'buduna illallah. Sama-sama. Hati-hati jangan sampai tanya masuk ke dalam hidung. Tak, 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 tak. Ta'budu, ta'budu, ta'budu. Jangan ta'budu. Jangan masuk ke faisal, jangan masuk ke hidung. Ya. La ta'buduna illallah. Sama-sama. La linnasi husna, tapi ditahan sekali. Wa qulu linnasi husna. Sama-sama. Wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah. Sama-sama. Itu harus suara sofirnya nampak, desis apa suara desirnya itu nampak. Atus zak, nggak tertahan, jangan wa atus zakat, tapi wa atus zakat. Ini zaid al-tashdid. Summa tawallaytum illa qalilan minkum. Sama-sama. Summa tawallaytum illa qalilan minkum. Jangan ditambah ininya, ini dalam guna sempurna, paling sempurna gunanya ada tasydidnya, maka ditahan betul-betul. Summa diminta juga panjangnya sama dengan ini, ya. Summa
Kedudukan tertinggi seorang hamba yaitu ketika dia menjadi hamba, bukan ketika dia menjadi tuan, tapi ketika dia menjadi hamba. Itu kedudukan paling mulia manusia di atas muka bumi, statusnya adalah hamba. Maka menjadilah hamba yang paling baik, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Kita tak punya kawan orang lain, cuma orang tua saja kita khidmat, itu pun dah bisa selamat. Ya, seperti gue selalu gara-gara khidmat orang tua. Oh, kita ingin berbuat baik-baik, walil qurba kepada keluarga, wal yatama kepada orang yatim, anak orang miskin, bertutur kata dengan tutur kata yang baik, sholat yang ditinggali, zakat kalau kita mampu tunaikan. Maka ini semuanya kalau kita betul-betul jaga, itu betul-betul selamat. Bahkan selamatnya nggak selamat biasa, betul-betul sempurna selamat kita. Makanya Allah, mudah-mudahan ini betul bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan Ustaz, ayah saya jahat lagi sama saya, saudara kandung saya jahat lagi sama saya, masa saya buat baik? Kalau dia jahat ke kita, kita balas jahat, sama-sama jahat. Sama-sama jahat. Maka bagaimana kalau kita nggak bisa buat baik pada mereka? Paling utama kalau mereka jahat ke kita, dizalimi kita, paling bagus untuk balas dengan kebaikan. Tapi kalau nggak mampu, minimal jangan buat jahat. Itu ya. Dan silakan Pak Supardi.
Masya Allah.